Halo, welcome back to Maharis Clinic YouTube channel. Saya Dr. Michelle dan hari ini saya ditemani dengan Dr. Anya, spesialis OB/GYN. Dan hari ini kita berdua akan berbincang-bincang mengenai hormonal acne. Jadi, hormonal acne itu sebenarnya adalah jerawat yang disebabkan karena adanya perubahan hormon. Nah, mumpung ada Dr. Anya ini, kita tanya-tanya langsung ya. Sebenarnya hormon seperti apa sih yang dapat menyebabkan timbulnya acne? Biasanya jerawat pada adik-adik yang baru pubertas. Jadi when they've just had their first menstruation, yang baru menstruasi itu memang tiba-tiba keluar jerawatnya dan mereka mungkin jadi nggak pede ya dengan adanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih dari wanita ada beberapa kondisi selama sepanjang hidup seorang wanita di mana terjadi perubahan-perubahan drastis dengan hormonnya. Yang pertama itu pasti pas kita baru puber ya. Jadi ya begitu akil balik, menstruasi, tiba-tiba ada hormon estrogen, progesteronnya naik. Dan itu juga di situ nanti ada peningkatan dari hormon androgen, hormon yang ada sedikit di sebenarnya hormon laki-laki, hormon testosteron, tapi ada di wanita dan itu meningkat sedikit pada pubertas. Memang perubahan hormon itu dia bisa meningkatkan produksi sebum yang lebih banyak dibandingkan orang normal seperti biasanya. Biasa tuh ibu hamil, nah itu satu lagi. Karena pada ibu hamil tuh peningkatan hormon androgen yang tadi kita bahas itu juga agak sedikit meningkat. Nah itu ya, makanya pas hamil kok jadi jerawatan. Atau pada ibu-ibu yang menopause. Kalau menopause tuh juga karena tiba-tiba drop kan hormon estrogennya berkurang dan juga androgennya memang agak sedikit meningkat. Nah itu deh yang menyebabkan. Jadi those few stages in their lives itu pubertas, menstruasi, hamil, menopause itu sering terjadi. Bisa ya, berarti nggak cuma di usia teenager aja, tapi sampai menopause pun bisa aja terjadinya acne itu ya karena perubahan hormon. Acne itu sebenarnya kenapa sih? Apa yang ada yang ketutup atau gimana tuh? Jadi kan memang penyebab acne itu kita bagi menjadi 4. Nah, salah satunya ini produksi sebum yang meningkat. Disebabkan bisa juga karena perubahan hormon itu tadi. Nah, jika skin cell turnover-nya tidak didukung dengan produksi sebumnya, jadi sebum ini terlalu cepat berproduksi dibandingkan dengan skin cell turnover-nya. Jadinya clogging, sebumnya ini nggak bisa keluar. Nah jadi ini awalnya lama-lama dari whitehead, terus terjadi reaksi inflamasi, terus jerawat Propionibacterium acne juga meningkat, terbentuklah jerawat. Jadi sebenarnya nggak cuma serta-merta produksi sebum meningkat langsung jadi jerawat, memang didukung dengan berbagai hal yang lainnya juga. Gitu. Jadi memang saat teenager mungkin orang tua bisa bantu anaknya untuk jaga kebersihan, sebenarnya itu yang paling pertama. Jadi habis pulang sekolah atau habis bermain di luar, masuk-masuk itu bersihin muka, at least cuci muka, gitu. Terus kalau misalnya udah makin parah sebenarnya harus ke dokter sih, ke dokter kulit, dokter estetik atau langsung konsul juga dengan dokter OB/GYN-nya untuk masalah hormonnya. Nah, kalau dari segi OB/GYN-nya ini nih, perlu minum obat gitu nggak atau ada penanganan hal yang lainnya lagi? Buat yang tadi, yang kita puber, mens, dan hamil itu, kalau sebenarnya itu kan fisiologis ya, normal terjadi ya. Maksudnya memang stagesnya memang seperti itu fase-fasenya. Nah kalau misalnya ada yang bilang penggunaan pil KB, pil KB itu bisa membantu untuk pada remaja-remaja juga yang misalnya memang hormonnya sangat sekali mengganggu, tapi itu tetap harus dengan resep dokter. Benar-benar. Ada satu lagi kondisi di mana memang sering terjadi acne ya, itu mungkin ada yang udah pernah dengar namanya PCOS ya, Polycystic Ovarian Syndrome atau sindroma ovarium polikistik. Nah, secara garis besarnya itu terjadi biasanya pada wanita-wanita usia reproduktif. Jadi dari 15 to 40 or 35. Nah, pada usia-usia reproduktif ini biasanya terjadi pada wanita yang memang menstruasinya nggak teratur. Jadi jarang mens gitu. Nah, pada wanita ini dia ada dalam kondisi di mana hormon androgennya ini berlebihan nih.
Nah, hormon androgen itulah yang membentuk acne, terus juga bisa bikin kebotakan. Oh, sampai kebotakan. Dan juga dia biasanya tumbuh bulu-bulu seperti di chin, di dagu. Oh, di area-area yang nggak biasa ya? Ya, area-area yang memang bulu-bulu itu biasanya munculnya pada pria. Nah, untuk yang seperti ini, yang punya gejala seperti ini, haidnya nggak teratur, kok dia acne atau dia kebotakan, atau misalnya banyak bulu-bulunya. Nah, itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter OB/GYN, apakah memang ada hubungannya ke situ. Jadi kan kita bisa barengan dari kulit dan estetika jalan, dari OB/GYN-nya juga jalan. Oke, kalau dari segi estetik sendiri di klinik, kita ini ada berbagai jenis treatment untuk jerawat. Karena kan tadi penyebab jerawat itu banyak, nggak ada satu treatment untuk semua penyebab jerawat itu untuk kita atasi. Yang pertama untuk skin cell turnover, kita bisa coba dengan chemical peeling, yang memang bantu mengangkat semua kulit yang tadi dead cells itu ya. Dead skin cell-nya itu kita angkat semuanya. Setelah itu baru bisa masuk ke treatment lain supaya lebih penetrasinya lebih bagus ke dalam. Nah, kita itu ada namanya laser. Jadi lasernya itu fokus untuk membunuh kuman acne. Yang itu yang tadi kamu bilang. Propionibacterium. Iya, betul. Iya. Jadi langsung secara target fokus membunuh kumannya itu. Lalu juga dia mengurangi produksi sebum. Jadi oilnya ditekan ya produksinya ya. Iya, benar. Dia juga bantu mengurangi inflamasinya. Jadi kemerahannya itu di. Lasernya nggak cuma satu macam, memang ada berbagai tipe yang bisa fokus ke setiap titik permasalahan itu. Ya, jadi sudah selesai perbincangan kita tentang hormonal acne. Jadi kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, silakan isi aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and turn on the notification bell. So, see you at the next session. Bye.